Inklusi dan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam perluasan akses air bersih. Video ini dipersembahkan oleh ASB Indonesia and the Philippines, bekerja sama dengan Action Dusland Health, Arsenova, Fons Katala, dan kelompok kerja Organisasi Penyandang Disabilitas Palu Sigi dan Donggala. Didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Sigi dan Donggala. Dalam kerangka program, dukungan pemulihan dini dan kesiapsiagaan yang inklusif di Sulawesi Tengah. Air adalah sumber kehidupan. Air menjadi salah satu indikator penting tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Sayangnya, akses air bersih masih sangat terbatas bagi setidaknya 60 juta orang penduduk Indonesia. Di Desa Ape Maliko, Kaleke, dan Pewunu di Kabupaten Donggala dan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, keterbatasan akses air bersih diperburuk oleh kejadian gempa besar pada 2018 lalu yang merusak infrastruktur air di beberapa wilayah. Pipa-pipa saluran serta bak penangkap dan penampung air rusak parah. Gempa juga membuat beberapa titik sumber air utama tercemar. Dampaknya, masyarakat setempat harus menempuh jarak beberapa kilometer hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih harian, termasuk mandi, mencuci, dan memasak. Biaya hidup tambahan harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan air. Di titik-titik sumber air, antrian panjang terjadi. Terbatasnya ketersediaan air di tengah tingginya kebutuhan terkadang memicu beragam gesekan dan konflik sosial di antara anggota masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar akan air bersih merupakan salah satu fokus utama dalam upaya pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Sigi dan Donggala. Perbaikan dan peningkatan akses air bersih diupayakan dengan menerapkan pendekatan pengelolaan oleh masyarakat yang mensyaratkan pelibatan dan kepemimpinan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan. Masyarakat setempat mengambil peran sentral, mulai dari proses kajian awal, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan. Perwakilan setiap kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, terlibat aktif untuk memastikan inklusivitas di mana setiap kebutuhan dan kapasitas dipertimbangkan dan diakomodasi. Prinsip gotong royong, inklusi, dan kontrol sosial menjadi modal utama untuk memastikan upaya peningkatan akses air bersih menjangkau semua warga masyarakat. Pengelolaan serta pemeliharaan sistem dan infrastruktur air pun terjaga keberlanjutannya melalui berbagai mekanisme yang disepakati bersama, termasuk alokasi dana desa serta kontribusi mandiri warga. Kami dari tim WOS Pokja Obdis Pasigala melakukan pelatihan kepada tim pekerja pembangunan sarana air bersih dan masyarakat, dan kami libatkan juga disabilitas dengan lansia. Bekerja sama dengan tim pembangunan air bersih, kami terlibat langsung dengan mereka dengan melakukan apa yang mereka sudah dapatkan dari pelatihan. Kami terjun langsung bersama-sama dengan tim pembangunan sarana air bersih ini bekerja sama sampai dengan selesai mulai dari pembangunan pertama sampai pembangunan akhir. Alhamdulillah, kerjasamanya antara masyarakat Desa Pewunu, pemerintah dengan pemerintah desa, akhirnya dengan teknik yang ada dari SB ini kami melihat langsung bagaimana mata air di mana diambil dan bagaimana caranya. Kami dari pemerintah desa jelasnya memberikan sedikit, yaitu tentang swadaya untuk masyarakat melalui dana desa. Karena alhamdulillah dengan kerjasama antara pemerintah dengan yang ada di masyarakat ini, akhirnya air sampai ada di Dusun 3 ini. Identifikasi potensi risiko bencana dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat setempat, sehingga pembangunan infrastruktur air dapat mengoptimalkan faktor-faktor pendukung ketangguhan. Pembangunan juga mempertimbangkan dengan seksama besar debit air dan penggunaan meteran air per rumah untuk memastikan setiap warga dapat memenuhi kebutuhan harian dengan memadai, serta meminimalkan potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat kesenjangan pemenuhan kebutuhan air bersih.
Pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang peningkatan akses air bersih meliputi pembangunan sarana penangkap air, fasilitas penampungan air atau reservoir, jalur pipa utama dan distribusi, serta saluran menuju rumah-rumah warga, dan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, kantor kepala desa, puskesmas, dan puskesmas pembantu posyandu dan pasar. Sarana mandi cuci kakus atau MCK komunal pun dibangun dengan prinsip universal, dilengkapi dengan aksesibilitas fisik, memastikan setiap anggota masyarakat dengan beragam keterbatasan fungsi tubuh dapat mengaksesnya dengan aman. Mendekatkan akses air bersih ke rumah-rumah warga, serta menciptakan akses yang inklusif adalah pertimbangan kunci dalam setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan, sehingga perluasan akses air bersih berdampak bagi semua warga. Selain sarana fisik, peningkatan akses air bersih juga dilakukan melalui penyiapan sarana non-fisik. Salah satunya melalui pembentukan tim pembangunan sarana air bersih yang sepenuhnya beranggotakan warga masyarakat dan perwakilan pemerintah setempat. Ada lebih dari 190 orang di 3 desa terlibat dalam proses pembangunan, termasuk diantaranya perempuan, orang lanjut usia, serta penyandang disabilitas. Perwakilan warga ini terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan sarana fisik melalui mekanisme cash for work atau padat karya. Alhamdulillah juga saya terlibat dalam tim itu, saya bisa tahu juga cara mengukur, cara memasang pipa, menggali berapa ukuran galiannya, berapa lebarnya, semua sudah saya tahu. Alhamdulillah saya dapat ilmu di situ. Pemenuhan kebutuhan akan air bersih semakin mendesak sejak situasi pandemi COVID-19 terjadi, yang membuat kesulitan akses air bersih dalam situasi pandemi bisa membawa dampak yang mengancam banyak nyawa dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Proses pembangunan dan peningkatan akses air bersih di Sigi dan Donggala harus terus berlanjut di tengah situasi pandemi agar pemenuhan kebutuhan air warga tidak tertunda. Proses pelibatan masyarakat dan pembangunan sarana tetap berjalan dengan beragam penyesuaian sehingga prosedur kesehatan tidak terabaikan. Komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah setempat menjadi penggerak utama dalam upaya peningkatan akses air bersih yang dilakukan. Tidak berhenti hanya pada proses pembangunan, komitmen multi pihak pun disyaratkan untuk menjaga keberlanjutan penggunaan dan pemeliharaan sarana air bersih. Komitmen ini timbul karena adanya rasa kebermilikan bersama masyarakat yang tumbuh sepanjang keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan dan pembangunan sarana air melalui pendekatan pengelolaan oleh masyarakat yang inklusif. Kebijaksanaan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber air juga menjadi penentu keberlanjutan pemenuhan akses air bersih untuk keberlangsungan kesejahteraan hidup. Air dijaga, air menjaga.